Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial Syekh Menjawab. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang yang lagi heboh-hebohnya sekarang di jagat sosial media, baik di Twitter, Instagram, apalagi di Facebook. Banyak dari netizen yang mengatakan bahwa Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini tidak semenarik Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ramadan kali ini tidak asik karena tidak ada pelaksanaan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Nah, yang jadi problem kita saat ini yang mau kita tanyakan ke Syekh, bagaimanakah sebenarnya posisi sholat tarawih tersebut? Apakah dengan tidak dilaksanakannya sholat tarawih tersebut mengurangi keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan ini? Apakah karena kita tidak melaksanakan tarawih secara berjamaah di masjid, lalu kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini kemudian berkurang? Maka dari itu, marilah kita tanyakan bagaimana pendapatnya Syekh mengenai hal tersebut. Ya Syekh, ra'yuka hadza nusalli tarawih al-an laisa fil masjid, nahnu nusalli fil bait. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khalqillahi ajma'in. Amma ba'd. Salatul tarawih sunnah wa laysa fardan. Alladhi nuhafiz alayhi fil masjid al-fard. والسنة الأفضل لنا أن تصلى في البيت، لكن نحن نصلي صلاة التراويح في المسجد من أجل الجماعة، أن نأخذ ثواب الجماعة. إذن الآن موجود ضرورة نصلي في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي التراويح ولم يجمع المسلمين على صلاة التراويح في المسجد، ولا من بعده الصحابة سيدنا أبو بكر لم يجمعهم أيضا على صلاة التراويح، وإنما أتت في مرة أو مرتين أو ثلاثة مع النبي عليه الصلاة والسلام، رآه بعض الصحابة يصلي في المسجد فصلى بعده، وأتى في الليلة التي بعدها ودعا أصدقائه وذهبوا من المسجد، وبعدها الرسول لم يذهب ويقول أخاف أن تفرض عليكم. إذن الرسول لم يصلى في المسجد إلا قليلا. سيدنا أبو بكر لم يصليها أيضا في المسجد. أتى سيدنا عمر وجمع المسلمين على صلاة التراويح في المسجد. خلاص، إذن هذه السنة. لكن إذا نصلي في البيت وعندي الخشوع والتضرع لله أفضل من أن أصليها في المسجد. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Syekh, bahwa yang perlu dipahami yang pertama, sholat tarawih itu adalah sunnah. Jadi tidak boleh ada anggapan bahwa sholat tarawih itu adalah suatu kewajiban yang mesti kita laksanakan. Jadi perlu dipahami baik-baik bahwa sholat tarawih itu adalah sunnah. Dan disebutkan juga tadi bahwa sebuah riwayat disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pada awalnya melaksanakan sholat tarawih tersebut sendiri-sendiri. Dalam artian Nabi melaksanakannya di rumahnya. Lalu kemudian apa? Di sana diajaklah Abu Bakar. Nah, ketika datang Abu Bakar untuk melaksanakan sholat tarawih bersama Nabi Muhammad SAW, terus sahabat yang lain juga melihat, banyak sahabat yang lain kemudian ikut melaksanakan sholat tarawih tersebut. Akan tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW lalu kemudian meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Ketika kemudian ditanya, Nabi SAW menjawab bahwa saya takut bahwa ketika nanti saya melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kalian menganggap bahwa sholat tarawih tersebut adalah sebuah kewajiban. Karena dari itu juga tadi Syekh menyampaikan bahwa kenapa kita sebenarnya melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di sana, agar kita mendapatkan pahala dari sholat berjamaah tersebut. Nah, akan tetapi karena keadaan sekarang ini ada sebabnya, ada halangannya, ada corona, ada wabah, sehingga apa? Lebih baik kita melaksanakannya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Nah, Syekh kemudian tadi menambahkan bahwa ketika kita melaksanakannya di rumah sendiri-sendiri atau hanya dengan keluarga, lalu kemudian itu lebih khusyuk dibanding kita melaksanakan di masjid,
itu lebih afdal dan itu dinilai lebih bermanfaat, berfaedah dan dapat pahala yang besar di sisi Allah dibanding ketika kita melaksanakannya di masjid tanpa ada rasa khusyuk. Oke, benar. نحن نذهب، إذا السؤال المقصود يقول هو يذهب إلى المسجد من أجل الاحتفال وليس من أجل الصلاة. بعضهم كذلك. بعضهم كذلك يذهب من أجل الاحتفال. الذي يذهب من أجل الاحتفال هذا لا صلاة له، كأنه لم يصلي. نعم. يذهب لصلاة التراويح موجود احتفال، موجود، أنا موجود. إذا لا يوجد احتفال أنا أذهب للتراويح لا أذهب للاحتفال. لذلك يمكن هم يقولون هذا رمضان ليس أفضل من قبل لأن ليس لا العادات والضرورات. نعم. أو الضرورات إذا منعتنا من الصلاة في المسجد نصلي في البيت ونأخذ نفس الأجر إذا نصلي في المسجد، لأن هذه ضرورة ونحن موكولون بحفظ النفس من الأمراض وحفظها من الهلاك، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. إذا أنا أقول إذا موجود رمضان الماضي أفضل من هذا لأن موجود الاجتماع وموجود الاحتفال. العبادة لا تقاس بهذا، العبادة تقاس بمدى تقبل القلب لطاعة الله وتقدم القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والخشوع لكي يقبل الله منه. Oke, baiklah, itu tadi tambahan dari Syekh bahwa sebenarnya yang dikhawatirkan dari teman-teman ini atau yang diresahkan dari kebanyakan orang ini bahwa Ramadan kali ini tidak lebih dibanding Ramadan sebelumnya mungkin karena sebab perayaannya tersebut. Lalu kemudian Syekh tadi menyebutkan bahwa disitulah sebenarnya niat dimulai. Apakah kita mau melaksanakan sholat tarawih ini hanya sebatas perayaan atau memang sebagai pendekatan diri kita, pendekatan hati kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang jadi mungkin berat untuk kita mengatakan bahwa Ramadan kali ini sama halnya dengan Ramadan sebelumnya. Akan tetapi disitulah kemudian kita lihat apakah diri kita ini mampu untuk kemudian memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cobaan dan godaan yang ada. Ya, yang ada. Ya. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Ringkas saja bahwa disebutkan tadi ibadah sebenarnya adalah penghayatan dan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya, bukan sebagai bentuk perayaan. Nah, ini juga bukan berarti bahwa ibadah tersebut tidak bisa dirayakan. Boleh dirayakan, tapi yang paling utama adalah penghayatan kita terhadap ibadah tersebut. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Like video ini jika teman-teman rasa bermanfaat, silakan share, bagikan ke teman-teman yang lainnya jika dirasa bisa memberi sedikit pencerahan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.